Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran IPA kelas 9, Sistem Reproduksi pada Manusia, Sebab Organ Reproduksi Manusia. KI pada pembelajaran ini yaitu seperti ini. Tadinya ini. Pembelajaran minggu yang lalu, kalian telah mempelajari mitosis dan meiosis. Kalian masih ingat kan? Nah, kita sekarang akan menggunakan pembelahan mitosis dan meiosis tersebut untuk membahas tentang proses pembentukan sel telur dan sel ovum di alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Ini adalah organ reproduksi laki-laki nomor 1 sampai nomor 9. Sama seperti di buku paketmu, kamu buka bukumu dan bacalah keterangan struktur dan nama organ, kemudian kamu gunakan untuk mengisi kotak-kotak yang kosong pada tugas siswa setelah video ini, dan isilah kotak kosong tersebut sesuai dengan gambar yang ditunjuk dengan nama-nama organ berikut. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Ini adalah organ testis. Testis ini di dalamnya ada tubulus seminiferus, yaitu saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kalau diperbesar, tubulus seminiferus seperti ini. Di dalamnya berbesar lagi, jadi seperti ini. Jadi spermatogonium yang berkromosom 2N mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer berkromosom 2N. Kemudian mengalami pembelahan meiosis menjadi dua sel anak yang disebut spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah melalui pembelahan meiosis 2 menjadi 4 sel anak yang disebut spermatid, di mana spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang mempunyai ekor ini. Jadi dari satu sel spermatogonium berkromosom 2N dihasilkan 4 sel anak berkromosom N atau haploid dari organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi pada perempuan nomor 1, nomor 8 kamu baca di buku paketmu beserta keterangan struktur dan nama organnya, kemudian kamu isi kotak-kotak yang kosong yang ditunjukkan oleh gambar sesuai dengan nama organ ini. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau sel ovum. Ini adalah organ reproduksi perempuan, di mana di sebelah kanan dan kiri ini adalah ovarium. Ovarium kalau diperbesar seperti ini. Nah, ini ovarium. Di dalam ovarium terdapat folikel. Di dalam folikel terdapat sel telur. Kalau sel telurnya sudah terlepas ovulasi, maka sel telurnya sudah tidak ada, dinamakan korpus luteum. Nah, saat terjadinya pembelahan mitosis, yaitu dari oogonium menjadi oosit primer ini, dari kromosom 2N menjadi 2N, terjadi pada anak perempuan di mana dia masih dalam kandungan, di dalam kandungan ibunya, dan fase ini akan berhenti di fase oosit primer dan akan berlanjut setelah bayi tersebut lahir dan menginjak balik atau puber. Ketika dia puber, akan dilanjutkan pembelahannya melalui pembelahan meiosis 1. Oosit primer menjadi satu badan polar dan satu oosit sekunder. Jadi hanya satu yang dihasilkan yang bisa
berfungsi. Kemudian badan polar mengalami pembelahan meiosis II menjadi 2 badan polar, dan oosit sekunder melalui meiosis II menjadi ootit dan badan polar 1 ini. Jadi dari organ reproduksi perempuan, dari satu sel oogonium dihasilkan 4 sel anakan, tetapi 3 badan polar dan 1 ootit yang bisa berfungsi dan bisa berkembang menjadi 1 sel telur atau ovum. Jadi hanya 1 sel telur dihasilkan dari proses oogenesis dari organ reproduksi perempuan. Kalau laki-laki tadi dihasilkan 4 sel anakan, kalau perempuan 1 sel anakan. Jadi 1:4. Subhanallah. Subhanallah ya Nana. Firman Allah adalah benar, bahwa memang laki-laki dan perempuan balik 1:4. Baik, yang berikutnya yaitu menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Proses ini pada umumnya normalnya yaitu siklusnya 28 hari, di mana fase pertama disebut fase menstruasi. Pada fase ini, yang pertama ini, dihasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Jadi folikel itu seperti yang ini tadi, di dalamnya ada sel telur. Nah, ini folikel, di dalamnya ada sel telur. Kemudian kelenjar tersebut terletak hormon FSH atau follicle stimulating hormone adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis yang terletak di otak bagian depan. Sehingga pada fase ini seorang perempuan akan mengalami menstruasi. Kemudian pada fase berikutnya, di mana fase proliferasi, yaitu karena hormon estrogen dan progesteron dihasilkan dari proses berkembangnya folikel tersebut, sehingga dinding rahim mulai menebal. Nah, ini setelah terjadi menstruasi, terjadi penebalan dinding rahim kembali. Ini terjadi pada hari kelima atau hari ketujuh. Menstruasi bisa terjadi sampai 5 hari atau 7 hari, tergantung siklusnya masing-masing. Ada yang siklus 28 hari, ada yang siklus 30 hari setiap perempuan. Ada yang sama, ada yang berbeda. Terjadinya penebalan dinding rahim ini dikarenakan untuk persiapan apabila sel telur tersebut dibuahi oleh sperma. Penebalan dinding rahim tersebut mempersiapkan untuk melekatnya embrio apabila sel telur tersebut sudah dibuahi sperma. Jadi fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. LH itu luteinizing hormone, di mana hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Jadi di sini perbatasannya
Nah, di sini sel telur mulai masak sehingga dilepaskan. Sel telur mulai lepas seperti ini, lepas. Pada gambar bawah ini, pada gambar ovarium, sel telurnya lepas. Ini sudah masuk namanya masa subur bagi seorang perempuan. Yang disebut dengan fase sekretori. Di mana lepasnya sel telur tersebut disebut ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang di dalam ovarium. Kemudian, fase sekretori ini merupakan fase ketiga, di mana korpus luteum mulai terbentuk karena folikelnya sudah kehilangan sel telur sehingga menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbre dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat ini sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirim sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Jadi terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron pada mendekati hari ke-28, sehingga lama-kelamaan menurun dan terjadilah menstruasi kembali karena dinding rahim meluruh. Pembuluh darah yang ada di dinding rahim pecah sehingga terjadi menstruasi kembali. Untuk fertilisasi dan kehamilan, yang saya maksud ovarium tadi di sebelah kanan kiri rahim, yaitu ini ovarium, terlihat lebih jelas di sini ya anak-anak. Ini ovarium di mana posisi dan letaknya tidak menempel dengan fimbre. Jadi setelah sel telur lepas ditangkap oleh fimbre ini. Nah, ini ovarium, di mana ovarium itu tempat diproduksinya sel telur atau ovum. Ini yaitu kemudian sel telur apabila lepas atau ovulasi masuk di dalam fimbre, ditangkap fimbre ini seperti tangan-tangan ini, fimbre, kemudian masuk tuba Fallopi. Di dalam tuba Fallopi inilah tempat terjadinya fertilisasi, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Apabila tidak bertemu di tuba Fallopi ini, maka tidak bisa dibuahi sel telur tersebut, jadi sudah rusak. Apabila sel telur masih ada di tuba Fallopi dan bertemu dengan sperma, ini terjadi namanya fertilisasi. Kemudian sel tersebut akan membelah menjadi zigot. Satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba Fallopi. Kemudian pembelahan terus berlanjut sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Ini seperti buah anggur morula. Kemudian morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastula atau blastosit, di mana blastosit ini akan menempel di dinding rahim atau endometrium. Kalau diperbesar akan tampak seperti di bawah ini endometriumnya, di mana blastositnya akan mendekati dinding endometrium dan menempel. Kemudian blastositnya mengalami implantasi. Yang ini uterus, di mana uterus itu adalah rahim.
tempat berkembangnya janin. Nah, ini setelah menempel dan janin berkembang akan bentuknya seperti ini. Bisa kamu lihat di buku paketmu. Lebih detailnya bisa kamu baca keterangan kondisi janin dan periode perkembangannya juga. Baiklah anak-anak, tugas siswa pada pembelajaran ini kamu kerjakan. Semuanya ada di buku paketmu. Silakan dilihat. Nah, ini organ reproduksi perempuan dan laki-laki tadi ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.